Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul materi leasing dan anjak piutang dalam mata kuliah produk dan layanan lembaga keuangan non-bank. Yang beranggotakan Arik Naufal Nizar, Muhammad Farhat Agis, Rita, dan Naila Adiba. Pada slide pertama, saya akan menjelaskan pengertian leasing. Leasing sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu lease, yang memiliki arti menyewakan. Secara umum, leasing adalah setiap kegiatan bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu. Sementara itu, arti leasing menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease. Jadi, dapat diartikan leasing adalah perusahaan pembiayaan menyewakan barang sewa guna kepada penyewa dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Ketika penyewa tak mampu membayar, maka lessor dapat mengambil kembali barang sewa guna disewakan dari penyewa atau lessee. Berikut ini 4 pihak-pihak yang terlibat. Yang pertama, lessor. Lessor adalah perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak less dalam bentuk barang modal. Lessor dalam financial lease bertujuan untuk mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai penyediaan barang modal dengan mendapatkan keuntungan. Sedangkan lessor dalam operator lease bertujuan mendapatkan keuntungan dari penyediaan barang serta pemberian jasa-jasa yang berkenaan dengan pemeliharaan serta pengoperasian barang modal tersebut. Pihak-pihak yang terlibat. 2. Less. Less adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Less dalam financial lease bertujuan mendapatkan pembiayaan berupa barang atau peralatan dengan cara pembayaran angsuran atau secara berkala. Pada akhir kontrak leasing, less memiliki hak opsi atas barang tersebut. Maksudnya pihak less memiliki hak untuk membeli barang tersebut berdasarkan nilai sisa dalam operating lease. Less dapat memenuhi kebutuhan peralatannya di samping tenaga operator dan perawatan alat tersebut tanpa resiko bagi less terhadap kerusakan. 3. Supplier. Supplier adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada less. Dengan pembayaran secara tunai oleh lessor, dalam mekanisme financial lease, supplier langsung menyerahkan barang kepada less tanpa melalui pihak lessor sebagai pihak yang memberikan pembiayaan. Sebaliknya dalam operating lease, supplier menjual barangnya langsung kepada lessor dengan pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu secara tunai atau berkala. 4. Bank atau kreditor. Dalam suatu perjanjian atau kontrak leasing, pihak bank atau kreditor tidak terlibat secara langsung dalam kontrak leasing. Namun pihak bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada lessor, terutama dalam mekanisme leverage lease di mana sumber dana pembiayaan lessor diperoleh melalui kredit bank. Pihak supplier dalam hal ini tidak tertutup kemungkinan menerima kredit dari bank untuk memperoleh barang-barang yang nantinya akan dijual sebagai objek leasing kepada less atau lessor. Jenis leasing ini pun dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu kapitalis. Kapitalis adalah jenis perusahaan leasing yang berasal dari suatu lembaga keuangan. Jenis leasing ini pada umumnya bisa melayani pihak nasabah yang memerlukan kebebasan dalam hal menentukan barang atau modal dengan spesifikasi tertentu. Dalam penerapannya, pihak lessor akan memberikan dana untuk membayar barang yang diperlukan kepada pihak supplier. Lantas akan diserahkan kepada pihak lease, dan nantinya pihak lessor akan memperoleh imbalan berupa nasabah dalam bentuk pembayaran secara angsuran dalam periode waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama. Yang kedua yaitu operating lease. Operating lease adalah suatu jenis perusahaan leasing yang dimana pihak lessor akan membeli barang untuk disewakan kepada nasabahnya dalam kurun waktu tertentu. Untuk hal ini, pihak nasabah hanya perlu membayar biaya rental barang saja. Untuk harga barang dan biaya lainnya yang nantinya akan ditanggung oleh pihak lessor. Selanjutnya yaitu sales type lease.
Sell type lease atau lease penjualan merupakan jenis leasing yang biasanya dikerjakan oleh perusahaan industri yang melakukan penjualan lease barang dari hasil produknya. Terdapat dua jenis pendapatan yang dapat diakui, yaitu pendapatan dari hasil jual barang dan pendapatan dari bunga pembelanjaan selama kurun waktu lease. Selanjutnya yaitu leverage lease. Leverage lease merupakan jenis perusahaan leasing yang melibatkan pihak ketiga. Artinya, pihak lessor tidak membayar objek leasing sebanyak 100%, tetapi hanya sekitar 20% hingga 40% saja. Sisanya nanti akan ditanggung oleh pihak ketiga tersebut. Dan yang terakhir yaitu cross-border lease. Cross-border lease adalah jenis perusahaan leasing yang dikerjakan antar negara. Artinya pihak lessor dan lease tidak ada dalam satu negara yang sama, namun berada di dua negara yang berbeda. Biasanya jenis leasing ini hanya melakukan leasing pada barang yang memiliki nominal sangat besar, seperti produk pesawat terbang Airbus atau Boeing. Pengertian nanjak piutang. Anjak piutang atau factoring adalah suatu transaksi keuangan sewaktu suatu perusahaan menjual piutangnya, misalnya tagihan, dengan memberikan suatu diskon. Dalam Wikipedia, kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan atas transaksi perdagangan dalam negeri atau luar negeri. Perusahaan yang melakukan nanjak piutang disebut perusahaan nanjak piutang atau factoring. Selanjutnya ada perbedaan nanjak piutang dan pembiayaan piutang. Walaupun kedua hal tersebut sama-sama mampu membantu memperlancar arus kas pada sebuah perusahaan, tapi keduanya memiliki beberapa sisi perbedaan. Pertama, dari sisi biaya, jika dibandingkan dengan nanjak piutang, pembiayaan piutang mempunyai biaya yang jauh lebih besar, karena di dalamnya terdapat fee dan bunga. Kedua, dari sisi proses, penagihan pada anjak piutang akan lebih mudah karena pihak perusahaan tidak perlu lagi melakukan penagihan pada pihak pemilik piutang. Karena dalam hal ini, pihak investor lain yang nantinya akan melakukan penagihan. Dan selanjutnya di sini ada jenis-jenis fasilitas pembiayaan anjak piutang. Berdasarkan pelayanannya, yang pertama ada full service factoring. Jenis anjak piutang yang satu ini akan mampu memberikan jasa anjak piutang secara menyeluruh, baik itu secara jasa pembiayaan ataupun non-pembiayaan. Yang kedua ada bulk factoring. Bulk factoring ini mampu memberikan informasi terkait jasa pembiayaan dan pada saat jatuh tempo kepada pihak nasabah atau pihak pemilik utang tanpa memberikan jasa lainnya, seperti resiko piutang, fee, penjualan, dan lain-lain. Yang ketiga ada maturity factoring, yaitu jenis anjak piutang yang mampu menyediakan jasa proteksi atas risiko piutang dan juga administrasi di dalam penjualan secara menyeluruh. Yang keempat ada finance discounting, yaitu menyediakan suatu fasilitas pembiayaan tanpa turut ikut serta dalam hal menanggung risiko pada piutang yang tertagih. Dalam proses pelaksanaan penyediaan dana tunai ketika penyerahan faktur pada pihak investor berjumlah hingga 80% dari nilai faktur dengan besaran pembiayaan yang sesuai dengan batasan kredit. Berdasarkan penanggungan resiko, yang pertama, research factoring akan memiliki peraturan bahwa pihak perusahaan investor tidak bisa mendapatkan tagihannya secara penuh dari pihak debitur atau nasabah. Untuk itu, dalam hal ini, klien masih memiliki tanggung jawab dalam melunasinya. Yang kedua, without research factoring. Berbeda dengan research factoring, jenis anjak piutang ini akan memberikan seluruh beban tanggung jawabnya pada pihak investor. Sehingga, jika pihak nasabah tidak mampu membayar tagihan secara menyeluruh, maka pihak klien akan terlepas dari resiko gagal bayar. Berdasarkan perjanjian disclose factoring, jenis anjak piutang ini akan memberikan informasi pada nasabah bahwasannya tagihannya sudah berpindah ke pihak investor. Undisclosed factoring. Undisclosed factoring tidak akan memberitahukan pada nasabah tentang peralihan piutangnya. Berdasarkan lingkup kegiatan, dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu domestic factoring. Domestic factoring adalah kegiatan yang melibatkan seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan piutang yang ada pada suatu negara.
Dan yang kedua yaitu international factoring. Dalam ruang lingkup kegiatan ini akan melibatkan perusahaan yang berada pada negara yang berbeda dan memiliki peran sebagai export factor dan juga import factor. Terakhir yaitu berdasarkan sarana pengalihan. Yang pertama ada account receivables. Dalam hal ini, klien nantinya akan diberikan bukti utang yang tersedia dalam bentuk laporan akun receivable kepada investor. Yang kedua, ada promissory notes. Promissory notes adalah suatu catatan dari pihak nasabah yang diberikan kepada pihak klien. Lalu pihak klien nantinya bisa mengendorse promissory notes pada pihak investor sebagai bentuk pengalihan utang.